Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pendeta dan Parhanado mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja HKBP Resort Ebenezer Kanal Timur. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita mulai dengan saat teduh. Kita angkat pujian dari BN nomor 13 ayat 1 sampai 3. Engkau
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita angkat pujian dari BN nomor 186 ayat 1 sampai 2. Kita dengarkan hukum Taurat pertama dan artinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari BN nomor 281 ayat 1 dan 6. Wow.
marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari BN nomor 181 ayat 1 dan 2. Kita minggu hari ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Kita membaca secara responsoria. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu,
adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Kita sama-sama membaca di ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari PN nomor 740 ayat 1 sampai 2. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Ebenezer Resort Ebenezer Kanal Timur, Minggu 7 Februari 2021. Yang pertama, nama minggu Satsegesima, 60 hari sebelum kebangkitan. Ono puluari adorakso haheheon. Topik Jehovah do Hagugota, Allah kekuatan kita. Alaya kana marhaposan tu Jehovah maruli hagugun mardapot-dapot gabe marhabong nilali laho manaek marlujungin nasida dang ululuja mardalani nasida dang ulu madate. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Yang kedua, persembahan ke depan altar. Dalam ibadah minggu sore hari ini, kita menyerahkan persembahan ke depan altar untuk pengobation atau kesehatan HKBP. Marilah kita memberi dengan sukacita. Kemudian yang ketiga, sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Diberitahukan kepada semua jemaat pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 akan diadakan sinode distrik di Sopo Marpikir HKBP. Alamat Jalan Damai nomor 1, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Utusan dari gereja kita Pendeta Wisnu WM Sihombing MTH, Situa S Simajuntak SHMH, dan Situa M Simajuntak SC. Marilah kita bawa dalam doa agar sinode tersebut berjalan dengan baik. Yang keempat, protokol kesehatan. Mari kita semua melakukan dan melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang kelima, persiapan pelayanan song leader dan pemusik. Diberitahu kepada semua pelayan song leader supaya terus latihan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh gereja. Persembahan bulanan dan iuran perawatan gedung gereja. Diminta kepada semua jemaat agar memberikan persembahan bulanan iuran untuk mendukung sarana dan prasarana gereja. Penyerahan persembahan bulanan atau iuran bisa melalui Sintowe atau langsung ke sekretariat gereja. Kemudian yang ketujuh, pemakaian fasilitas gedung dan aula kita lihat bersama. Kemudian anggota jemaat yang sakit, mari kita doakan saudara kita yang masih sakit atau berobat jalan supaya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Kemudian yang kesembilan, ucapan selamat ulang tahun. Mari kita doakan saudara kita yang berulang tahun supaya umur yang panjang diberikan Tuhan, menguatkan dan saudara kita makin berbuah yang baik di hadapan Tuhan. Kemudian statistik kita lihat bersama, statistik atau jumlah yang hadir dalam ibadah. Yang kemudian ke-11, daftar lagu pujian untuk ibadah kita semua supaya latihan di rumah agar pada saatnya kita semua memuji Tuhan dengan sukacita. Kemudian daftar pelayan dan petugas sudah ada di situ. Kemudian daftar pemakaian gedung gereja dan daftar pemakaian gedung aula kita lihat bersama. Kalau ada yang kurang jelas atau salah tulis supaya diinformasikan. Kemudian yang terakhir, warta keuangan. Saya bacakan hanya yang rekapitulasinya saja, yaitu sejumlah 140.279.782 rupiah. Tuhan memberkati persembahan bagi kemuliaan namanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami datang kembali bersujud ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami merasakan begitu besar kasih-Mu.
hingga pada sore hari ini Tuhan memberikan waktu yang begitu baik, waktu yang begitu indah kepada kami untuk bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Kami telah mendengar warta jemaat, banyak sukacita yang telah Tuhan berikan kepada jemaat-Mu melalui gereja ini. Tetapi ada juga saudara kami yang perlu kami mohon kehadiran Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka, agar di hari-hari yang akan datang kami bisa bersatu di rumah ibadah-Mu ini untuk beribadah dan memuji dan memuliakan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami sudah mendengarkan warta bahwasanya bulan ini akan diadakan Sinode Distrik DKI Jakarta. Biarlah Tuhan yang menyertai semua peserta, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan pikiran dan hati yang terang kepada mereka, supaya sinode berjalan dengan baik sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada saat ini semua kami di dunia ini Tuhan sedang dilanda kekhawatiran karena penyakit COVID-19 yang makin banyak memakan korban. Kami tidak bisa mengendalikan pikiran ataupun teknologi yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya kami satu-satunya berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga kami dari penyakit tersebut. Jauhkan penyakit dari kami, jauhkan penyakit dari jemaat milik Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami semua, yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, terlebih melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada kami. Biarlah kami menjadi pengikut Tuhan yang setia, dimanapun kami berada. Bapa yang di surga, kami tidak luput dari kesalahan. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala kesalahan kami, baik kami dengan keluarga kami, suami istri, anak, saudara kami tetangga, terlebih dengan kehadapan Tuhan. Ampun segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita angkat pujian dari BN nomor 743 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua. Mengikuti jalan seribu
perkara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini kita dibimbing melalui topik Allah kekuatan kita. Melalui topik ini, inilah menjadi kekuatan kita, yaitu di mana Allah selalu peduli dan Allah selalu memperhatikan kehidupan kita. Biarpun berbagai macam persoalan hidup yang datang menghampiri kita, dan tentu juga semua orang berharap mendapatkan jalan keluar dan solusi ketika dia menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Dan tentu juga semua orang berharap ketika dia menghadapi persoalan itu, hendaknya Tuhan tidak menunda atau terlambat untuk menolong atau menjawab apa yang menjadi harapan di dalam doanya. Dan juga semua orang menginginkan ketika dia dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, karena ketidaksabaran ujungnya secara instan dia mencari, yaitu apa jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Padahal kita ketahui jalan Tuhan tidak ada yang instan, semua melalui proses di dalam hidup ini. Bisa kita perhatikan, Tuhan menciptakan semua dengan teratur, bukan dengan instan. Mulai hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu menandakan adalah Tuhan melakukan segala sesuatu dengan teratur, bukan instan. Dan ternyata ketidaksabaran manusialah yang menanti pertolongan Tuhan itu membuat kita menjadi tidak mengakui atau mencari solusi yang lain dalam bentuk yang menurut kita layak dan benar. Dan itu juga menyebabkan kita gagal memahami dan mengenal Tuhan. Padahal kita tahu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Banyak orang mencari yang instan ketika dia mengharapkan dalam hidupnya, ketika dia dalam studi, dia mengharapkan cepat selesai dengan tiba waktunya. Dan orang yang sudah berumur
tapi belum menikah, dia mengharapkan ketemu pasangan hidupnya. Dan orang yang sudah berumah tangga berharap hendaknya dia juga memperoleh anak sebagai buah cinta kasih di tengah-tengah keluarganya. Dan juga banyak orang berharap hendaknya dia dapat mengembangkan usaha-usahanya, pekerjaannya, atau meningkatkan karirnya semakin baik. Dan banyak hal yang diharapkan orang di dalam kehidupan ini. Termasuk juga ketika kita sedang ini juga menghadapi wabah corona. Dan tentu semua kita berharap tahun ini hendaklah selesai wabah corona ini. Ataupun kita berharap tahun ini selesailah segala persoalan-persoalan yang membebani di dalam kehidupan kita. Ternyata di segala semua yang kita hadapi, kita dituntut kesabaran di dalam kehidupan ini. Makanya banyak orang karena ketidakmampuan dalam kesabarannya, dia mencari Tuhan yang instan melalui menyembah ilah-ilah lain. Ada orang untuk supaya meningkatkan hartanya atau kenaikan pangkatnya, dia pergi ke Gunung Kawi. Ada juga orang untuk supaya mendapatkan pasangan hidupnya. Ada yang pergi ke pantai untuk bertemu, yaitu entah mungkin itu Pelabuhan Ratu, entah itu dimanapun juga, atau ketemu dengan hal-hal yang bisa membantu pertolongan kepadanya. Kalau kita di Sumatera biasanya banyak orang ya pergi ke Pusubuhit supaya dia semakin baik hidupnya. Ada juga yang berharapkan dapat ketemu jodohnya, ada juga hal-hal yang lain. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Padahal kita tahu kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang betul-betul memberikan apa yang menjadi harapan kita. Yang seharusnya kita sebagai orang percaya, kita harus sabar menantikan pertolongan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, melalui pengalaman hidup Yesaya, kita melihat dia dengan tekun dan percaya bahwa Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segala ciptaannya. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan ini, apakah kau tidak tahu? Apakah kau tidak pernah mendengar? Karena keluh kesah Nabi Yesaya mendengar, Tuhan tidak pernah lagi mendengar doa kita. Tuhan tidak peduli lagi sebagai umat pilihan. Makanya dikatakan, hai Yakub, hai Israel. Ini sangat menarik. Dan mungkin juga kita sering membanggakan diri kita. Saya kan sebagai pengikut Kristus, seharusnya saya semakin dekat kepada Kristus. Hendaknya itu juga cobaan-cobaan itu tidak ada. Karena saya juga rajin beribadah, saya rajin berdoa, dan saya peduli kepada orang lain, dan saya sering membantu orang lain, dan juga saya sering memberikan sumbangan. Hendaknya jangan ada lagi cobaan, kan begitu. Mungkin kita bangga sebagai pengikut Kristus. Dan itu yang terjadi kepada umat Israel. Makanya saya mengatakan, apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak mendengar? Bahwa bukan Tuhan tidak pernah memperhatikan hidupmu. Makanya dikatakan di sini, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Ketika dia menghadapi cobaan-cobaan hidup ini, dia membayangkan, kayaknya Tuhan sudah menjauh dari saya. Kayaknya Tuhan tidak lagi peduli dengan saya. Kayaknya Tuhan tidak lagi memperhatikan kehidupan saya. Tidak. Makanya saya menegaskan bahwa kamu tidak tahu. Apapun persoalan hidupmu, Tuhan selalu memperhatikan. Lihat. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia melihat semua ciptaannya itu baik, dan dia melakukan itu dari ujung sampai ujung dan terus di dalam kehidupan manusia. Dan Allah tidak pernah lelah dan tidak juga lesu.
dan terus melakukan apa yang baik untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ini sangat menarik bagi kita. Ketika cobaan itu datang kepada kita, persoalan hidup yang kita hadapi, dan kita sering menganggap Tuhan itu sepertinya tidak memperhatikan kita. Tidak. Tuhan memperhatikan kita. Tidak akan mungkinlah Tuhan tidak memperhatikan kita. Lihat sajalah, kita bernapas saja itu pemberian Tuhan loh. Kalau Tuhan tidak suka, bisa kita bangun, mungkin tidak dibangunkannya, tidak diberikan lagi napas kehidupan itu. Tapi lihatlah, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, yaitu diberi napas kehidupan itu. Dan tentu juga bukan hanya persoalan napas kehidupan dan apa yang baik untuk kita, Tuhan berikan juga. Yang pasti, Tuhan selalu memperhatikan kita. Dan Dia tidak pernah diam. Makanya saya mengatakan, apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kehidupan umatnya? Dan Yesaya juga mengatakan, bagi orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan selalu bersedia memberikan kekuatan bagi orang yang percaya kepadanya. Makanya dia dikatakan, Tuhan itu memberikan kekuatan kepada yang lesu. Dan juga Tuhan memberikan semangat yang luar biasa kepada orang yang tidak berdaya. Persoalannya kita adalah sering kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita menghadapi pencobaan itu, kita sering tidak sabar menghadapi. Padahal kita tahu apa yang Tuhan lakukan itu semua adalah keteraturan. Persoalannya adalah ketidaksabaran kita lah. Sehingga kita pun juga sulit memahami dan mengenal Tuhan. Ya Tuhan juga dia sabar melihat kita. Tuhan sendiri sabar memperhatikan kita. Dari semua persoalan-persoalan kita hadapi, tingkah laku kita yang sering melanggar aturannya. Tapi Tuhan sabar. Kalau dia tidak suka, ditarik nyawa kita. Tapi Tuhan sabar dengan tingkah laku kita yang sering melanggar aturan-aturannya. Mengapa kita tidak sabar? Pertolongan dari Tuhan itu bukan menurut pikiran kita. Tuhan tahu apa yang baik dalam hidup kita. Ini persoalan dalam hidup kita. Dan sering kita menuntut Tuhan itu sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan keinginan kita. Oh tidak. Dia yang menciptakan semua langit dan bumi ini, maka kita sebagai bagian ciptanya harus mengikuti dia, bukan mengikuti diri kita. Itulah yang salah dalam hidup kita. Memahami Tuhan dalam menurut pikiran kita, itu yang salah. Tapi mari kita melihat hidup ini, lihat sekeliling ini, lihat apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, seluruhnya semua yang sedang menghadapi pandemi corona. Dan lihat dalam diri kita, kenapa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Lihat. Berarti Tuhan memperhatikan hidup kita. Berarti Tuhan juga melihat apa yang baik untuk kita. Dan pasti Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Itu yang dirasakan Nabi Yesaya dari pengalaman hidupnya. Dan ketiga,
Nabi Yesaya juga berharap di dalam masa menantikan pertolongan Tuhan. Teruslah berharap, bersabarlah. Apa yang dijanjikan Tuhan itu tidak mungkin diingkari. Tapi kalau manusia, ya. Kan benar. Zaman sekarang kan banyak orang mengingkari janji. Ketemu ya nanti jam 8. Tahu-taunya apa yang terjadi di teknologi canggih ini juga masih juga orang. Ya, saya lagi OTW. Nyata-nyatanya dia aja baru mandi. OTW kapan? Janji yang dilakukannya itu tidak tepat. Dan itulah manusia. Jangan seperti itu kita membayangkan janji Tuhan. Tidak. Janji Tuhan itu benar. Dan dituntut kepada kita adalah kesabaran. Dengan melalui kesabaranlah dan ketekunan, maka kita akan menerima janji Tuhan itu. Apa yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang terlambat. Dan juga tidak terlalu cepat. Disinilah kita dituntut, jangan lelah, jangan merasa berputus asa, terus berharap pertolongan Tuhan. Apalagi kita di masa pandemi corona ini, teruslah kita berharap, berdoa, dan berharap pertolongan Tuhan. Supaya kita memperoleh kekuatan yang baru. Karena Nabi Yesaya juga melihat itu. Ternyata hidup orang percaya itu digambarkan dia seperti burung Raja Wali. Maka kalau kita perhatikan ternyata burung Raja Wali ini sangat unik. Dari sebangsa unggas, ternyata burung Raja Wali ini adalah memiliki umur yang panjang. Dan tahan menghadapi segala tantangan. Coba perhatikan di televisi itu. Berita-berita tentang burung Raja Wali. Dan diperhatikan. Semakin ada badai, dia semakin tinggi terbang. Berarti begitu juga kehidupan orang percaya. Biarpun pergumulan yang kita hadapi, beban yang begitu berat, jangan langsung lemah, jangan langsung lesu, tapi percayalah, andalkan Tuhan itu. Yang pasti Tuhan tidak biarkan. Tuhan tidak biarkan orang yang percaya kepadanya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, disinilah kekuatan yang luar biasa. Dan ternyata bagi orang percaya, persoalan-persoalan dihadapi itu sebetulnya membentuk dirinya. Supaya dia semakin dewasa dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Termasuk juga supaya dia dewasa dalam hal iman. Dan juga supaya dia semakin dewasa dalam mengambil keputusan setiap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Itu yang diharapkan di dalam kehidupan kita. Ternyata kita orang-orang yang mampu menghadapi persoalan itu. Persoalannya, apakah kita terus mampu untuk mengandalkan Tuhan? Sering kita dituntut hal-hal yang instan. Maka itulah sulitnya kita memahami kuasa Tuhan. Seharusnya kita percaya. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya, berarti Tuhan juga peduli dalam kehidupan saya. Apa yang digambarkan Nabi Yesaya di sini juga diharapkan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Lihat, ketika umat Tuhan menghadapi persoalan-persoalan hidup itu mengajarkan kepada mereka supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Begitu juga kepada kita. Jangan langsung letih lesu dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya.
Itu pasti. Persoalannya kita apakah mau datang kepadanya, mengandalkan dia. Dan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 jelas dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita adalah roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kembali kepada kita. Kepada siapa kita menaruh harapan ini dalam hidup ini? Melalui topik minggu ini kita sudah diingatkan Allah kekuatan kita. Dia yang menentukan hidup ini. Untuk itu marilah kita datang kepadanya. Sebagaimana Yesus sendiri mengatakan, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Undangan yang luar biasa dari Tuhan. Dan bagaimana kita sendiri untuk datang kepadanya? Tentu disinilah kebulatan hati kita, ketulusan hati kita untuk datang kepadanya. Supaya Tuhan menjawab segala persoalan yang kita hadapi. Dan melalui firman Tuhan ini juga, mari kita semua, apa yang sedang kita hadapi masa pandemi corona ini, apapun persoalan pekerjaan, apa itu juga masalah jodoh, apa itu juga masalah keturunan, apa itu juga masalah peningkatan karir, jabatan, dan segala macam. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan adalah jawaban untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami, mengingatkan kami, supaya kami tetap mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Supaya kami jangan lupa dan terlena dan jangan tergesa-gesa juga dalam menghadapi segala persoalan hidup ini. Tapi kami percaya melalui Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk berkhidmat di dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi. Inilah kami Tuhan dengan keterbatasan kami dan kelemahan kami. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami ketika kami mau datang ke hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, dengarkanlah apa yang ada di dalam hati kami. Apa yang kami harapkan di tahun 2021 ini. Apa yang kami harapkan di masa pandemi corona ini. Apa yang kami harapkan di tengah-tengah kehidupan kami untuk meningkatkan karir. Dan juga di dalam membentuk rumah tangga. Dan juga ketika kami berharap kesembuhan dari-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami percaya Engkau pasti menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758. Sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah pelayanan kami pada minggu ini. Kepada semua jemaat yang hadir, tolong bawa dalam doa supaya pelayanan gereja semakin baik ke depannya dan bisa kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan bersekutu dengan Tuhan dalam penuh sukacita. Itulah doa dan harapan kami kepada kita semua supaya saling mendoakan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, salam sehat semuanya.